Halo semuanya. Dari kelompok kami ingin mempresentasikan tentang hasil penelitian, yaitu tentang uji normalitas dan homogenitas. Tapi sebelumnya, perkenalkan, Saya Jona Gilano dengan NIM C2455201040. Perkenalkan, saya Oktavina Goretti dengan NIM C2455201005. saya Angeli Kristiana Apriliani dengan NIM C2455201030. Saya George Sajaria Ajatiwatuena dengan NIM C2455201038. Latar belakang pengambilan data klik mouse dalam rentan waktu 10 detik merupakan salah satu metode sederhana namun efektif untuk memperoleh data geometrik kontinu dari aktivitas manusia. Data ini mencerminkan kecepatan motorik, tangan koordinasi otot, serta respon individu terhadap batas waktu tertentu. Dalam konteks praktikum statistika lanjut, data tersebut kemudian dianalisis untuk melihat pola distribusi dan penyelesaian apakah data yang mengikuti distribusi normal yang merupakan syarat penting dalam banyak metode statistika parametrik. Tujuan praktek. Proses pengambilan data dilakukan dengan penggunaan aplikasi Click Speed Test. Responden diminta melakukan klik sebanyak mungkin dalam waktu 10 detik. Aktivitas ini mengikuti dalam waktu 10 detik. Aktivitas ini diulang hingga diperoleh 30 nilai, sehingga dataset memiliki ukuran sampel yang memadai untuk analisis statistik. Data mentah tersebut kemudian diolah menggunakan evaluasi berupa diagram dan QQ plot untuk memahami lebih dalam pola distribusi. Alat yang digunakan ada 6, yaitu stopwatch atau timer digital langsung dari Click Speed Test untuk mengukur waktu 10 detik saat responden melakukan klik. Yang kedua ada komputer, perangkat yang digunakan untuk eksekusi. Yang ketiga ada mousepad untuk alas dari mouse. Terus ada mouse untuk melakukan klik. Lalu ada kamera untuk merekam jumlah klik langsung dari Click Speed Test. Terus ada buku dan pulpen untuk mencatat data responden. Masalah yang ditemukan ada 3, yaitu perbedaan kecepatan klik oleh responden. Yang kedua ada responden lelah sehingga performa berubah. Yang ketiga, secara perhitungan teknis nilai ini nyaris outlier, tetapi karena jaraknya sangat kecil tidak dianggap outlier yang mengganggu. Contoh di lapangan yaitu data seperti berikut. Data klik per 10 detik menunjukkan adanya variasi yang cukup besar. Beberapa nilai berada di titik rendah seperti 77, sedangkan yang lain mencapai titik tinggi seperti 129. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah klik tidak selalu stabil, kadang menurun, kadang meningkat. Variasi ini bisa terjadi karena perbedaan fokus, kecepatan, atau kondisi saat melakukan klik. Baik, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan RStudio, yaitu mengenai histogram atau grafik histogram. Pada tampilan ini saya sedang menggunakan RStudio untuk melakukan analisis data. Pertama-tama, saya memasukkan 30 data numerik dalam sebuah variabel bernama data. Kode adalah data. Setelah data berhasil dimasukkan, saya kemudian membuat histogram menggunakan fungsi hisData. Pada fungsi ini, saya menambahkan beberapa pengaturan, yaitu main untuk memberikan judul grafik, xclef untuk memberi label pada sumbu X, lalu ada goal untuk menentukan warna batang, dan border untuk memberikan warna pinggir batang histogram.
Ketika kode dijalankan, hasilnya muncul pada panel plots di sebelah kanan. Di sana terlihat grafik histogram berjudul histogram data dengan warna biru muda. Histogram ini menampilkan penyebaran nilai dari data yang saya masukkan. Pada sumbu X, tampilan nilai-nilai data, sementara pada sumbu Y ditampilkan frekuensi. Dari histogram tersebut dapat terlihat bahwa sebagian besar nilai berada pada rentang sekitar 100 sampai 110. Hal ini menunjukkan bahwa data cenderung terkonsentrasi pada nilai tengah tersebut. Beberapa nilai berada di bawah 90 dan di atas 120. Namun, frekuensinya lebih sedikit. Jadi, melalui penggunaan R, saya dapat menampilkan data, menjalankan fungsi tertentu, dan membaca hasil grafik yang muncul. Nah, selanjutnya saya akan membuat ggplot untuk melihat apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak. Pada RStudio, saya menggunakan fungsi ggnom atau data untuk menampilkan titik-titik kuantil dari data. Pada perintah saya, menambahkan beberapa pengaturan seperti main, memberikan judul, cool untuk menentukan titik warna, dan pitch untuk menentukan bentuk titik. Setelah itu, saya menambahkan garis referensi menggunakan fungsi gglen atau data. Garis ini menunjukkan garis distribusi normal. Saya beri warna merah dan ketebalan garis sebesar 2 agar jelas terlihat. Hasilnya dapat dilihat pada panel plot di sebelah kanan. Titik-titik biru merupakan kuantil sampel, sedangkan garis merah menunjukkan kuantil teoritis dari distribusi normal. Jika sebagian besar titik berada di sekitar garis merah, maka dapat dikatakan mendekati distribusi normal. Namun pada grafik ini, titik-titik terlihat cukup mengikuti garis, meskipun ada sedikit penyimpangan di bagian awal dan akhir. Secara umum, pola ini menunjukkan bahwa data cenderung mendekati distribusi normal. Jadi, ggplot ini membantu saya mengevaluasi normalitas data sebagai salah satu langkah analisis awal dalam penyelesaian menggunakan R. Pada bagian ini saya akan menjelaskan 5 uji normalitas dengan R. Saya melakukan pengecekan normalitas data menggunakan 5 jenis uji statistik. Data yang digunakan adalah 30 data numerik yang sudah saya masukkan ke dalam variabel data. Yang pertama yaitu Shapiro-Wilk test. Pertama saya akan menjalankan Shapiro test, yaitu data. Uji Shapiro-Wilk ini digunakan untuk memeriksa apakah data berasal dari distribusi normal. Output dari fungsi ini memberikan nilai p-value. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika p-value kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Kemudian yang kedua yaitu Kolmogorov-Smirnov test atau bisa disebut KS test. Kemudian selanjutnya saya menggunakan data pnom, mean sama dengan mean data, SD sama dengan SD atau data. Pada uji KS, saya membandingkan data dengan distribusi normal yang memiliki rata-rata dan standar deviasi yang sama dengan sampel. Uji ini memberikan p-value yang menunjukkan apakah data sesuai dengan distribusi normal. Kemudian yang ketiga yaitu Lilliefors test. Untuk menguji ketiga yaitu saya harus memanggil library North. Setelah itu saya menjalankan Lilly test. Kemudian uji Lilliefors merupakan modifikasi dari KS test yang lebih akurat ketika mean dan standar deviasi tidak diketahui. Hasilnya juga berupa p-value. Yang keempat yaitu Anderson-Darling test. Uji keempat adalah Anderson-Darling test dengan menjalankan test, yaitu dengan menggunakan uji ini lebih sensitif pada bagian ekor distribusi sehingga cocok untuk melihat apakah data menyimpang dari normalitas di bagian ekstrim. Kemudian yang kelima yaitu Jarque-Bera test.
dengan perintah Jarquiberates ini, yaitu dari library Thesaurus, untuk mengevaluasi normalitas berdasarkan skewness dan kurtosis data. Outputnya juga berupa p-value. Kemudian di sini ada ditampilkan tabel p-value dari kelima uji. Agar lebih mudah dibaca, saya membuat tabel berisi nama uji dan nilai p-value-nya. Saya menggunakan fungsi data frame untuk menggabungkan semua hasil tersebut ke dalam satu tabel. Kemudian dicetak menggunakan print result. Dengan melihat p-value dari kelima uji tersebut, saya dapat menyimpulkan apakah data saya mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pengelompokan data menjadi 3 grup, yaitu grup A, grup B, dan grup C. Pada tahap ini, saya membuat sebuah variabel baru bernama grup yang berisi yaitu 3 kategori A, B, dan C. Masing-masing kategori berisi 10 data, sehingga totalnya tetap 30 data. Proses pengelompokan ini dilakukan menggunakan fungsi faktor dan rep di dalam R, sehingga setiap 10 data pertama masuk ke grup A, 10 data berikutnya masuk ke grup B, dan 10 data terakhir masuk ke grup C. Setelah grup dibuat, saya memasukkan data nilai dan grup tersebut ke dalam sebuah data frame. Data frame ini terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom nilai dan kolom grup. Dengan format ini, data menjadi lebih terstruktur dan memudahkan saya untuk melakukan analisis berdasarkan kelompok. Berdasarkan hasil data frame, grup A berisi nilai pertama, yaitu dari 119 ke 113, 112, sampai 111. Grup B berisi 10 nilai berikutnya, termasuk nilai 103, 107, 112, hingga 103. Dan grup C berisi 10 nilai terakhir, dimulai dari nilai 102, kemudian 95, hingga 129. Pembagian data ke dalam grup ini diperlukan jika kita ingin melakukan analisis lanjut, seperti perbandingan antar kelompok, membuat box plot per grup, menghitung outlier berdasarkan grup, atau melihat perbedaan distribusi antar kelompok data. Dengan memiliki data yang terstruktur dalam bentuk tabel atau data frame seperti ini, analisis statistik dapat dilakukan dengan lebih ringan dan lebih terarah dan lebih mudah juga diolah. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan visualisasi dalam bentuk box plot untuk membandingkan 3 kelompok data, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Box plot ini digunakan untuk melihat persebaran nilai, posisi median, serta adanya outlier pada masing-masing kelompok. Dalam kode R, saya membuat box plot dengan memetakan nilai terhadap grup, lalu menambahkan judul label pada sumbu X dan Y, serta memberikan warna yang berbeda untuk tiap kelompok agar lebih mudah dibedakan. Dari hasil box plot saya dapat terlihat beberapa hal penting. Pertama, pada kelompok A, persebaran data cukup lebar, median berada di sekitar nilai 110 dan terlihat adanya satu outlier yang berada di bawah rentang normal, yaitu 77. Rentang interkuartil pada kelompok A juga lebih luas dibandingkan kelompok lainnya, menunjukkan variasi yang lebih besar pada data kelompok A. Kedua, kelompok B memiliki persebaran data lebih sempit. Median pada kelompok ini berada di sekitar angka 107. Dari box plot ini terlihat juga satu titik outlier yang berada di bawah rentang box plot, yaitu nilainya 95. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data pada kelompok B lebih homogen dibandingkan kelompok lainnya. Lalu yang ketiga, ada kelompok C menunjukkan variasi data yang cukup tinggi, mirip seperti kelompok A. Median kelompok C berada di sekitar nilai 105.
Pada kelompok ini juga muncul satu outlier, yaitu nilainya adalah 129 yang berada jauh di atas rentang normal. Selain itu, rentang nilai pada kelompok C cukup lebar, menunjukkan adanya penyebaran data yang beragam. Secara keseluruhan, box plot ini membantu untuk melihat perbedaan nilai karakteristik antar kelompok. Kelompok A dan C memiliki varians nilai yang lebih besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari uji homogen, yaitu pengaruh outlier terhadap uji normalitas dan bagaimana tentang ANOVA-nya. Nah, tadi diasumsikan bahwa tidak terdapat outlier di dalam data ini, lalu pengaruh outlier terhadap uji normalitas. Karena tidak ada data yang memiliki outlier, maka distribusi data tidak mengalami distorsi ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil uji normalitas. Hal ini sejalan dengan hasil 5 uji normalitas yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, p-value yang lebih besar dari 5 pada keseluruhan uji. Ketiadaan outlier memperkuat kesimpulan bahwa data mengikuti distribusi normal. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap ANOVA? Data dari hasil pengukuran jumlah klik selama 10 detik menunjukkan bahwa distribusi data bersifat normal, sedangkan 5 uji normalitas yang dilakukan, meskipun terdapat ada outlier yang ringan, nilai tersebut tidak mempengaruhi pola distribusi secara signifikan. Hasil live test menunjukkan bahwa ketiga kelompok data mempunyai variansi homogen. Dengan demikian, seluruh asumsi analisis statistik parametrik, khususnya ANOVA, telah terpenuhi dan data dapat dianalisis menggunakan ANOVA secara sah dan valid.